Selamat datang pada video ini tentang misteri kasus Vina menguak kejanggalan di balik tragedi. Kasus pembunuhan Vina Dewi yang terjadi pada 2016 silam oleh gerombolan geng motor kini kembali menjadi sorotan setelah film Vina sebelum 7 hari dirilis. Setelah film tersebut viral, banyak masyarakat, pengamat, dan praktisi hukum mulai menelusuri kembali berita tentang kasus kematian Vina karena kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 semakin menemui banyak kontroversi. Mantan penasihat Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan, Arianto Sutadi menilai kasus pembunuhan Vina dan Eki janggal mulai dari penyidikan sampai penuntutan, putusan, dan sampai putusan inkrah. Perlu saya tegaskan, saya bekas polisi, tapi saya tidak menutup-nutupi polisi yang nakal. Tetapi, saya ingin menjelaskan kenyataan yang menurut saya dari pandangan saya. Kejanggalan ini banyak sekali kalau dilihat dari pertama kali kasus dibilang kecelakaan lalu lintas, kok lukanya parah kayak gitu, tambah Arianto. Dari hasil penelusuran tim Alfa Media, ditemukan beberapa kejanggalan pada kasus Vina sejak dari penyidikan oleh kepolisian hingga putusan hakim di pengadilan. Kejanggalan pertama, keliru dalam penetapan terdakwa. Seperti diketahui, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara satu pelaku dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Satu pelaku tersebut saat ini diketahui sudah bebas. Meski sudah divonis dan ditahan, 8 pelaku tidak mengaku terlibat dalam kasus pembunuhan itu. Kuasa hukum 8 terpidana mengatakan bahwa polisi telah salah tangkap. Pengacara dari 5 terpidana, Jogi Nainggolan mengatakan terdapat sejumlah kejanggalan pada penetapan tersangka oleh polisi dalam kasus pembunuhan Vina. 5 terpidana yang menjadi kliennya yakni Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sendi, dan Supriyanto, berasal dari keluarga yang tidak mampu dan kelima terpidana tersebut bekerja sebagai pekerja bangunan. Jogi membeberkan beberapa indikasi adanya dugaan rekayasa dalam penanganan kasus pembunuhan Vina Cirebon itu, yakni ke-8 pelaku yang sudah dipidana tidak mengenal kedua korban Vina dan Eki. Selain Jogi, pengacara dari terpidana Saka Tatal dan Sudirman yaitu Titin mengungkapkan dalam konferensi persnya di kota Cirebon, para terdakwa yang selama ini berada dalam sel bukanlah pelaku pembunuhan. Kesaksian terbaru datang dari Basari, Ketua RW 10 Kampung Saladara, tempat tinggal mayoritas terpidana yang ikut memberikan kesaksiannya terkait kasus tersebut. Basari menegaskan bahwa dirinya tidak percaya para terpidana, 7 terpidana, terlibat dalam aksi geng motor yang dituduhkan terhadap mereka sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki, karena dia secara pribadi mengetahui persis kondisi para terpidana dan kepribadian mereka. Menurut Basari, latar belakang pekerjaan 7 terpidana tersebut sebagai pekerja proyek atau kuli bangunan, sehingga membuat tuduhan keterlibatan mereka dalam geng motor tidak masuk akal. Basari menyimpulkan bahwa ke-7 terpidana tersebut dikenal sebagai anak-anak yang taat kepada orang tua dan hanya berkumpul di sekitar rumah untuk bermain. Kejanggalan kedua, hasil visum dan autopsi berbeda dengan berita acara pemeriksaan BEP. Menurut Titin, fakta penyebab kematian korban dalam tuntutan berbeda dengan hasil visum dan autopsi. Titin menjelaskan, dalam tuntutan korban disebut meninggal karena tusukan di dada dan perut. Namun hasil visum dan autopsi tidak ditemukan adanya luka akibat tusukan benda tajam. Selanjutnya, pakaian korban yang diperlihatkan di persidangan juga dalam kondisi utuh. Jika memang korban mendapat luka tusukan benda tajam, maka seharusnya ada bekas lubang atau bolongan dari benda tajam tersebut. Oleh karena itu, Titin merasa ada perbedaan yang mencolok antara tuntutan dengan hasil visum korban. Kejanggalan ketiga, Rifle D merupakan pelaku kasus kejahatan lain yang sudah ditahan sebelum pengungkapan kasus Vina. Ex-Kabareskrim Susno 2G menyoroti salah satu kejanggalan dalam kasus Vina, yakni penetapan Rivaldi Aditya Wardana sebagai salah satu terpidana. Berdasarkan berkas putusan PN Cirebon tentang kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam, nama Rivaldi Aditya Wardana disebut juga sebagai Andika dalam berita acara pemeriksaan, BAP.
Rivaldi merupakan pelaku kasus kejahatan lain yang sebelumnya sudah ditahan di Polsek Utara Selatan Cirebon sebelum pengungkapan kasus Vina. Rivaldi, sebagai salah satu dari 8 terpidana, juga tidak dikenal oleh 7 terpidana lainnya. Menurut Jogi, ke-7 terpidana yang tinggal di Kesambi tidak mengenal Rivaldi, warga Perumnas. Ia menyebut Rivaldi sebetulnya tersangka dugaan kasus membawa senjata tajam. Namun, nama Rivaldi dimasukkan dalam kasus pembunuhan Vina lantaran satu sel dengan 7 terpidana yang lain. Kejanggalan keempat, polisi merubah jumlah DPO dari 3 orang menjadi 1 orang. Berdasarkan amar putusan pengadilan terhadap 8 terpidana yang sebelumnya, disebutkan ada 3 nama DPO, termasuk Peggy Setiawan alias Peggy Perong. Hakim memiliki alasan kuat untuk memasukkan 3 nama DPO ke dalam putusan, namun pada perkembangan terakhir, polisi hanya menetapkan 1 DPO saja. Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan, mengatakan bahwa Peggy merupakan tersangka terakhir dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Polda Jawa Barat menyatakan 2 DPO yang dihapus tersebut itu tidak ada alias fiktif. Kuasa hukum Vina, Putri Maya Rumanti mempertanyakan penghapusan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki. Semula 3 orang menjadi 1 orang oleh pihak kepolisian. Menurut Putri, berarti selama ini patut diduga ada ketidakjujuran di dalam persidangan. Peggy Setiawan alias Perong yang disebut dalang pembunuhan Vina sudah ditangkap di daerah Bandung, Jawa Barat pada Selasa 22 Mei 2024. Peggy Setiawan berencana mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap Polda Jawa Barat. Kuasa hukum Peggy, Sugianti Iriani, mengatakan gugatan pra-peradilan dilakukan berkaitan dengan penetapan tersangka bagi kliennya tersebut. Kartini, ibu Peggy Setiawan, meyakini polisi keliru dalam menangkap anaknya dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Dia menyebut ada beberapa kejanggalan dalam penangkapan Peggy. Pertama, Peggy ada di Bandung pada saat kejadian tahun 2016. Menurut ibu Peggy, waktu saat kejadian, anaknya ada di Bandung lagi bekerja. Anaknya sudah berangkat ke Bandung 3 bulan sebelum kejadian. Pada awalnya, keluarga Vina Dewi merasa bersyukur atas penetapan Peggy Setiawan alias Perong sebagai tersangka oleh Polda Jabar. Namun, belakangan keluarga Vina yakin Peggy bukan pelaku pembunuhan. Oleh karena itu, pihak keluarga melakukan koreksi terhadap langkah polisi yang menyatakan Peggy Setiawan sebagai pelaku utamanya. Sesuai pernyataan dari kuasa hukum 8 terpidana bahwa para terdakwa yang selama ini berada dalam sel bukanlah pelaku pembunuhan, sementara 2 DPO sudah dihapus oleh pihak kepolisian. Dengan demikian, apakah Peggy akan menjadi satu-satunya pelaku pembunuhan sebenarnya terhadap Vina dan Eki? Kepolisian kembali menghadapi tantangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Semoga kepolisian dapat mengedepankan profesionalitasnya dalam mengungkap kasus Vina dan Eki ini yang penuh misteri dan kontroversi. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, silakan like dan subscribe untuk melihat video-video lainnya. Sampai jumpa lagi.